Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chelsea segera perpanjang kontrak N'Golo Kante. Kebersamaan Chelsea dan N'Golo Kante nampaknya akan berlanjut lebih lama. Manajemen The Blues berencana memberikan sang gelandang kontrak baru dalam waktu dekat ini. Mereka menilai pemain timnas Prancis itu sudah berjasa besar bagi tim mereka. Mereka yakin Kante masih akan memberikan performa yang baik bagi tim mereka di musim depan. Selain itu, kontrak ini juga berfungsi melindungi Kante dari kejaran tim-tim lain yang menginginkan jasanya. Hakan Çalhanoğlu resmi menyeberang dari Milan ke Inter. Hakan Çalhanoğlu mengakhiri karirnya bersama AC Milan. Çalhanoğlu pun resmi menyeberang ke klub tetangga Inter Milan. Kepastian kepindahan Çalhanoğlu ke Inter diumumkan langsung oleh klub. Çalhanoğlu berseragam biru hitam setelah menuntaskan proses tes medis usai membela timnas Turki di Euro 2020. Çalhanoğlu menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun hingga 30 Juni 2024. Kabarnya, Çalhanoğlu mendapat gaji 5 juta euro per musim dengan bonus 1 juta euro. Milan incar salah satu dari Ziyech atau Ceballos. AC Milan tentu harus segera bergerak mencari pengganti Hakan Çalhanoğlu. Kini, Rossoneri disebut sudah menemukan calon pemain yang bisa mengisi pos Çalhanoğlu. Tak cuma satu, tapi 2 kandidat. Mereka adalah gelandang Chelsea, Hakim Ziyech, dan gelandang Real Madrid, Dani Ceballos. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Menurut laporan itu, Ziyech adalah target utama Milan. Selain itu, Milan menjadikan Ceballos sebagai alternatif bagi Ziyech. Ada kans Rossoneri mendapatkan servisnya, mengingat mereka punya hubungan baik dengan Real Madrid. Demi percepat proses transfer Locatelli, Juventus segera temui Sassuolo. Juventus kabarnya begitu ngebet untuk bisa mendapatkan Manuel Locatelli. Agar bisa mempercepat transfer pemain 23 tahun itu, Bianconeri pun kabarnya segera menggelar pertemuan dengan manajemen Sassuolo. Dalam pertemuan tersebut, Juve akan mengajukan tawaran resmi pertamanya pada Sassuolo. Mereka diklaim akan menawarkan 30 juta euro plus Radu Dragusin. Akan tetapi Juve juga disebut siap menambah pemain lain dalam kesepakatan tersebut. Itu tergantung pada permintaan pihak Sassuolo. Lebih dari 60.000 penonton akan hadir di semifinal dan final Piala Eropa 2020. Sebanyak lebih dari 60.000 penonton akan diizinkan untuk menyaksikan secara langsung partai semifinal dan final Piala Eropa 2020 di Stadion Wembley, London. Jumlah tersebut berdasarkan kesepakatan 75% dari kapasitas stadion yang diperbolehkan untuk diisi. Pejabat setempat mengatakan saat ini Inggris tengah melakukan persiapan, salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Tes COVID-19 atau kartu tanda vaksin akan jadi salah satu persyaratan utama bagi para penggemar yang ingin menyaksikan pertandingan semifinal dan final Piala Eropa 2020. Wales kehilangan dukungan supporter di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Timnas Wales harus tampil tanpa supporter saat berjumpa Denmark di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Wales, Eluned Morgan. Sebagaimana diketahui, pertandingan Wales versus Denmark akan berlangsung di Johan Cruyff Arena, Belanda. Menurut kebijakan Kerajaan Inggris yang menaungi Wales, Belanda masuk dalam daftar kuning pandemi COVID-19 sehingga tidak disarankan untuk berpergian ke sana. Sebaliknya, menurut kebijakan Belanda, Kerajaan Inggris tidak masuk dalam daftar negara aman. Alhasil, berdasarkan peraturan itu, pendukung Wales dilarang datang ke Belanda oleh polisi setempat. Ousmane Dembélé operasi lutut absen 4 bulan.
Ousmane Dembélé harus melewatkan awal musim 2021-2022 bersama Barcelona, sebab Dembélé baru saja menjalani operasi lutut. Operasi itu harus dilakukan karena Dembélé mendapat cedera lutut saat membela Prancis menghadapi Hungaria akhir pekan kemarin. Setelah operasi itu selesai dilakukan, Dembélé membutuhkan waktu istirahat minimal 4 bulan. Dikutip Atletik, Barcelona memperkirakan Dembélé baru fit bermain tahun depan atau paling cepat bulan Desember. Kroasia versus Skotlandia menang 3-1, Vatreni runner-up grup D Euro 2020. Kroasia versus Skotlandia tersaji di matchday ketiga grup D. Kedua tim butuh kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kroasia mampu unggul duluan lewat Nikola Vlasic di menit ke-17. Skotlandia kemudian menyamakan skor menjadi 1-1 jelang turun minum lewat kalum Mike Gregor. Kroasia kemudian berhasil mengambil alih permainan di babak kedua. Kemenangan 3-1 pun didapat setelah Luka Modric mencetak gol di menit ke-62. Dan Ivan Perisic menjebol gawang Skotlandia di menit ke-77. Hasil ini membuat Kroasia ke-16 besar sebagai runner-up grup D dengan 4 poin. Sementara Skotlandia harus tersingkir karena ada di dasar klasemen dengan 1 poin. Ceko versus Inggris menang 1-0, The Three Lions juara grup. Pada pertandingan ketiga yang dihelat di Stadion Wembley, Inggris tampil dominan dengan 56% ball position dan membuat total 5 attempts. Ceko lebih agresif dengan 6 attempts meski cuma 1 yang on goal. Raheem Sterling mencetak satu-satunya gol di laga ini pada menit ke-12. Czech defense does that and is headed in by Raheem Sterling and England lead. Inggris dengan tambahan 3 poin berhak memuncaki grup dengan 7 poin. Unggul 3 angka dari Kroasia yang finish runner-up. Sedangkan Ceko harus puas finish di posisi ketiga. Luka Modric cetak gol di luar nalar. Luka Modric tampil memukau ketika membela timnas Kroasia dalam laga grup D Euro 2020 kontra timnas Skotlandia. Modric mengukir gol langka yang menjadi perbincangan di media sosial. Luka Modric sekarang terdaftar sebagai pencetak gol termuda 22 tahun 273 hari sekaligus tertua 35 tahun 286 hari untuk timnas Kroasia di ajang Euro. Raheem Sterling samai rekor Alan Shearer. Pemain Manchester City Raheem Sterling mencetak gol saat melawan Republik Ceko di pertandingan terakhir grup D Euro 2020. Gol tersebut menjadikannya sebagai pemain kedua yang mampu mencetak 2 gol pertama Inggris di kompetisi antar negara benua biru, menyamai rekor Alan Shearer di tahun 1996 dengan gol Sterling di pertandingan pertama melawan Kroasia Minggu 13 Juni jadi gol pembuka sang pemain dan The Three Lions di Euro 2020. Hampir usia 35 tahun, Olivier Giroud belum mau pensiun dari timnas Prancis. Meski hampir berusia 35 tahun, striker Chelsea Olivier Giroud belum mau mengakhiri karirnya di timnas Prancis. Giroud justru merasa lebih bersemangat seperti seorang pemain yang masih berumur 20 tahun. "Saya belum selesai, jauh dari itu. Andalkan saya, kakek belum mati," kata Giroud seperti dikutip dari Le Figaro. "Saya hampir berusia 35 tahun tetapi memiliki rasa lapar seperti seorang pemain berusia 20 tahun, ucap Giroud lagi. Lukaku kini sudah lewati rekor Ronaldo Brazil.
Striker timnas Belgia Romelu Lukaku melewati rekor gol sesama pemain nomor 9 yang merupakan legenda Brazil Ronaldo Nazario. Dilansir dari Skauka, Lukaku kini sudah mampu mempersembahkan 63 gol untuk timnas Belgia. Torehan ini melampaui rekor Ronaldo yang mencetak 62 gol untuk Brazil. Menariknya, Lukaku membukukan rekor ini dengan waktu yang lebih singkat. Butuh 98 laga bagi Ronaldo untuk bisa mencetak 62 gol bagi Brazil. Sementara itu, catatan 63 gol Lukaku diraih hanya dalam 96 pertandingan level internasional bersama Belgia. Daya pikat AS Roma bikin Ramos tertarik jadi anak asuh Mourinho lagi. AS Roma tak mau melewatkan peluang memboyong pemain top secara gratis. Mereka kini disebut-sebut sedang berjuang melabuhkan Sergio Ramos ke Olimpico. Sport Mediaset mengklaim Roma tidak main-main. Mereka malah disebut menjadi yang paling awal menawarkan proposal kontrak kepada Ramos. Buat Ramos, Roma menyodorkan kontrak 2 tahun. Di sana dia akan menerima bayaran 7,5 juta euro per tahun. Angkanya memang jauh lebih rendah ketimbang yang diterima di Madrid sebesar 12 juta euro. Cuma ada hal lain yang dipercaya akan menjadi pertimbangan Ramos mau menerima pinangan Roma, yakni sistem pajak di Italia yang dianggap jauh lebih menguntungkan ketimbang bila harus bermain di negara lain. Resmi jadi pemain Inter Milan, Calhanoglu langsung umbar mulut manis. Hakan Calhanoglu akhirnya resmi menjadi pemain Inter Milan. Dia sudah bergabung dan mengikat kontrak dengan jawara Serie A tersebut. Berbicara pertama kali sebagai penggawa Inter, Calhanoglu membeberkan salah satu alasan memilih pindah ke klub tetangga. Dengan tegas, dia menyatakan sangat berharap bisa merebut gelar seperti yang dilakukan tim musim kemarin. Inter punya tujuan dan saya menyukainya. Saya ingin memenangkan sesuatu selama bermain di Italia, kata Calhanoglu. Saya lebih suka memberi assist ketimbang mencetak gol. Saya tidak memiliki sikap egois. Tim selalu menjadi yang utama. Saya juga akan membawa kualitas serta kuantitas secara bersamaan. Selalu bekerja keras untuk sebuah kesempatan, katanya dikutip Football Italia. Daftar panjang AC Milan untuk temukan pengganti Calhanoglu. AC Milan bergerak cepat untuk mendapatkan pengganti Hakan Calhanoglu. Gelandang asal Turki tersebut diketahui sudah hengkang dan bergabung ke Inter Milan. Laporan Football Italia mengklaim setidaknya ada sejumlah nama yang sekarang mencuat. Hakim Ziyech dari Chelsea merupakan opsi pertama. Milan akan coba meminjam pemain jebolan akademi sepak bola Ajax Amsterdam tersebut. Cuma masalahnya ada banyak peminatnya juga. Pilihan lain dari Milan yakni Dani Ceballos. Dia kini tercatat sebagai penggawa Real Madrid, namun musim kemarin dipinjamkan ke Arsenal. Adama Traore tidak tutup kemungkinan untuk kembali ke Barcelona. Pemain sayap Wolves dan tim nasional Spanyol Adama Traore mengatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Barcelona. Traore telah membuktikan dirinya sebagai salah satu dribble paling ditakuti di Eropa selama waktunya bermain bersama Aston Villa, Middlesbrough, dan Wolves. Barcelona adalah rumah saya tumbuh di sana dan saya berada di sana selama 10 tahun. Kami harus berbicara dengan agen saya dan melihat peran apa yang diinginkan Barcelona, kata Adama dikutip dari Marca. Manchester United mau tukar Pogba dengan Varane, Real Madrid menolak lagi. Manchester United dikabarkan telah menawarkan Paul Pogba kepada Real Madrid untuk ditukar dengan Rafael Varane. Sayangnya, raksasa Spanyol tersebut mengatakan tidak. Quattro melaporkan kalau Madrid tidak tertarik merekrut Pogba, setidaknya di bursa transfer musim panas ini, sebab mereka memiliki pemain prioritas lainnya yang harus direkrut dalam waktu dekat. Pemain tersebut adalah Kylian Mbappe. Bisa dibilang ini adalah kesempatan terbaik Madrid merekrut Mbappe. Kontrak Mbappe bersama PSG berakhir di tahun 2022 mendatang. Dan jikalau tidak segera diperpanjang, PSG harus menjualnya agar tidak kehilangan secara gratis. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!